Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 8577761118. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul 1, kegiatan praktikum 2 mengenai simbiosis. Simbiosis yang akan saya bahas, yang akan saya praktikum pada kali ini yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis? Simbiosis yaitu suatu bentuk hubungan yang erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Simbiosis terdiri dari 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Berikut praktikum simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Alat dan bahan yang kita perlukan berupa alat-alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Cara kerja: pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal. 3. Cobalah identifikasi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. 4. Temukan hubungan yang terjadi. 5. Tulislah identifikasi pada lembar kerja pada tabel 1.7, 1.8, dan 1.9. 6. Cobalah analisis makhluk hidup yang diuntungkan dan dirugikan. 7. Jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. 8. Tuangkan hasilnya pada tabel 1.7, 1.8, dan 1.9. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda tetapi saling menguntungkan antara satu sama lain. Berikut hasil praktikum dari simbiosis mutualisme. 1. Hubungan manusia dengan tanaman. Manusia melakukan respirasi dan menghasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dan uap air. Hasil respirasi tersebut dimanfaatkan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, hubungan antara lebah dengan tanaman bunga, di mana lebah mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dari lebah karena dapat membantu bunga dalam proses penyerbukan. Yang ketiga, hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman, di mana kupu-kupu mendapatkan makanan dari tanaman, sementara tanaman mendapatkan keuntungan karena dapat membantu tanaman dalam proses penyerbukan. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Pertama, hubungan antara pohon anggrek dengan pohon mangga, di mana anggrek hidup menempel di pohon mangga untuk mendapatkan cahaya matahari, air, dan untuk tumbuh dan dapat membantu proses fotosintesis. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan dengan adanya pohon anggrek. 2. Hubungan burung dengan tanaman, di mana burung bertengger di tanaman dan membuat sarang di tanaman, sedangkan tanaman tersebut tidak dirugikan dengan adanya burung. Yang ketiga, hubungan antara tanaman paku dengan pohon jati, di mana tanaman paku mendapatkan cahaya matahari untuk tumbuh, sedangkan pohon jati tidak dirugikan dengan adanya tanaman paku tersebut. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara kedua organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Pertama, hubungan antara kutu dengan kucing, di mana kutu mendapatkan makanan sedangkan kucing akan merasakan gatal dengan adanya kutu.
Kedua, hubungan antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk menghisap darah manusia sehingga manusia menjadi gatal-gatal. Ketiga, hubungan kutu rambut dengan manusia. Kutu rambut mendapatkan makanan dengan menghisap darah manusia sehingga manusia akan merasakan gatal dengan adanya kutu tersebut. Yang keempat, benalu dengan inangnya, di mana benalu hidup menempel di pohon inang dan menyerap sari-sari makanan dari pohon inangnya. Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Hubungan manusia dengan tanaman, lebah dengan bunga, kupu-kupu dengan tanaman mengalami simbiosis mutualisme. Hubungan antara anggrek dengan pohon mangga, burung dengan pohon, tanaman paku dan jati mengalami simbiosis komensalisme. Sedangkan hubungan antara kutu dengan kucing, nyamuk dengan manusia, kutu rambut dengan manusia, benalu dengan inangnya mengalami simbiosis parasitisme. Demikian hasil praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.